Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kezia Yusuf Ivano dari kelas 12 TKJ 3. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi routing dinamis menggunakan RIP di Winbox. Topologi yang kita gunakan adalah topologi ini. Nah, di topologi tersebut itu ada 3 router, 3 laptop, dan juga 3 switch. Tapi yang kita butuhkan cuma 3 router dan 3 laptop. Nah, tujuan dari video ini adalah untuk mempraktikkan cara melakukan routing dinamis menggunakan RIP di Winbox, mulai dari membuat topologinya, melakukan pengabelannya, dan juga konfigurasi router-routernya, sampai menguji koneksi antar jaringan. Berikut adalah struktur dari perkabelannya. Nah, di sini ada router A, router B, sama router C. Nah, di sini di Ether 2 pada router A itu terhubung ke router B. Ether 3 itu terhubung ke router C. Ether 4 itu terhubung ke laptop. Nah, di router B, Ether 2 itu terhubung ke Ether 2-nya router C. Ether 3 itu terhubung ke router A. Di router C, Ether 2-nya terhubung ke router B. Ether 3-nya terhubung ke router A. Itu adalah struktur perkabelannya. Mari kita lanjut ke konfigurasi router A. Oke, nah kita langsung saja pergi ke Winbox-nya ya. Kita buka Winbox. Ini kita refresh saja. Kita langsung saja masuk ke menu-nya, kita panenkan. Ini kita kasih identitinya sebagai router 1 atau router A ya. Oke. Nah, ini adalah router A, kita akan mengkonfigurasikannya. Pertama kita pergi dulu ke IP terus addresses, kita masukin IP addressnya di sini 192.16.1/24. Kita mesin ke Ether 2, kita apply. Oke, terus lagi bikin lagi 192.168.26.1 Ether 3 apply. Oke, kita tambahin lagi 192.168.1/24 ya, di Ether 4. Ini tadi kita tambahin 24. Oke. Nah, di sini kita langsung pergi ke DCP server. Pergi ke DCP server, IP DCP server, kita DCP setup, kita buka ke DCP Ether 3. Next. Kita juga buka Ether 2 ya, kita juga buka Ether 2. Next. Oke, nah Ether 3 dan Ether 2 udah kita DCP setupkan. Terus kita langsung saja ke ya, kita sekalian juga DCP setupkan. Oke, setelah kita mendacp setupkan, kita langsung saja pergi ke IP lalu routes. IP routes. Nah, bisa dilihat ya, ini udah ada DAC juga. Nah, di sini kita pergi ke
routing dari B, kita pergi ke network, baru kita pluskan, kita tambahin IP yang tadi di 16.0 24. Kita apply baru oke. Teruskan lagi, kita masukin lagi belakangnya 26, apply, oke. Baru plus lagi, kita masukin lagi yang belakangnya itu 36, oke. Apply, oke. Nah, RIP nya sudah kita masukkan, lalu kita langsung saja lanjut ke router B nya, langsung saja. Nah, ini di router B nya kita pergi lagi ke sistem identity, kita ganti ke router B. Nah, router B nya kita apply baru oke. Kita lakukan hal yang sama, kita pergi ke IP addresses, kita masukin IP yang tadi tapi ada berbeda, 116.2/24 di ether 2, apply, oke. Mesin lagi 192.168.46.1 itu di ether 3, apply, oke. Kita teruskan lagi, kita masukin lagi 192.168.56.1/24, maksudnya itu ke ether 4, oke. Kita apply baru oke. Nah, ini yang lupa lagi mesin slashnya /24, apply. Nah, kita sudah masukin addressesnya, kita langsung saja pergi lagi ke DHCP setup, DHCP server, baru kita DHCP setup, masukin ether 2, next, langsung lagi DHCP setup ether 3, next, terus lagi DHCP setup ke ether 4, next, oke. Nah, setelah kita DHCP server, kita langsung saja pergi ke IP terus routes, bisa dilihat juga udah dicobol ya, ada DAC. Kita pergi lagi ke routing, RIP network, kita masukin IP nya 192.16.0/24, kita copy, apply, oke. Plus masih lagi 46, apply, oke. Masih lagi 35, apply, oke. Nah, ada kita masukin, kemudian kita setelah masukin RIP nya kita lanjut lagi ke router C. Mari kita lanjut ke router C. Oke, nah sekarang kita ada di router C. Lagi-lagi kita pergi ke sistem, kita identikan, kita kasih namanya router C. Nah, kita apply, kita oke kan. Di sini kita kembali lagi ke IP addresses, kita masukin. Ini kita hapus dulu. Kita pluskan. Kita tambahin IP-nya 192.168.46.2/24 di ether 2, kita apply kan, oke. Plus lagi 192.168.26.2/24 di ether 3, apply, baru kita oke. Teruskan lagi 192.168.8.66.1 kita ether 4, oke. Nah, di sini kita masuk pemasan lagi selanjutnya apply,
Oke, kita masukin IP-nya udah 26.2, 46.2 dan juga 66.1. Kita X-kan, kemudian kita pergi lagi ke DHCP setup ya, IP DHCP server, lalu kita input lagi DHCP setup, enter 2, next, baru kita tetap lagi enter 3, next, tetap lagi untuk enter 4, next. Oke, setelah kita selesai mengkonfigurasikan ketiga router C tersebut, mari kita balik dulu ke router A. Oke, sebelum kita ke router A, tadi lupa memasukkan routingnya di router C ya. Ini kita pergi ke routing, RIP kita masukin dulu di network. Jadi kita hapus dulu ya, ini kita hapus. Kita pluskan, kita masukin IP 192.168.46.0/24. Ini copy dulu, apply, oke. Terus lagi kita ganti ke 26, apply, oke. Terus lagi kita masukin IP-nya lagi 66 dapatnya. Apply dan oke. Oke, kita udah masukin routingnya RIP di router C. Sekarang kita pergi ke router A. Oke, nah setelah kita mengkonfigurasikan ketiga router tersebut, mari kita cek ke IP, kemudian routes. Nah, bisa dilihat di sini DAR ya. Nah, ketiga router tersebut akan menampakkan penampilan seperti ini. Ketika semua router akan menampilkan seperti tampilan ini, maka berhasil ya RIP-nya. Sekarang kita akan mencoba untuk ngeping. Mari kita coba. Sekarang kita akan ngeping dari router A ke router B. Mari kita ping 192.168.56.1. Oke, TTL ya guys ya. TTL. Mari kita lanjut ke router C. Dirapihin aja. Oke, sekarang kita akan ngeping dari router A ke router C. Ngeping 192.168.66.1. Oke, TTL berarti terhubung ya. Kita lanjut. Nah, dari semua konfigurasi tadi dapat disimpulkan bahwa router A, router B, dan juga router C dapat terhubung semua ya. Berarti router A ke router B TTL, router A ke router C TTL, namun juga sebaliknya begitu, router B ke router A dan juga ke router C berhasil, router C ke router A dan B juga berhasil. Terima kasih telah menonton, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.